Mulanya itu hari pertama cuma 2 juta satu hari. Jadi 1 bulannya ya kalikan 30. 60. Jadi perbandingannya sama botol sangat jauh sekali. Kalau di botol dulu kan kalau misalkan uang dari pabrik keluar tuh sehari dapat transferan sampai 200 atau berapa, pokoknya angkanya kan gede ya. Kalau sekarang kemudian profitnya di sayur pun minus terus seperti itu waktu di awal-awal. 3 bulan pertama itu kita seperti seolah-olah mau menyerah gitu ya. Jadi sedangkan tanggungan saya masih banyak gitu. Nggak cukup gitu ya? Iya, kira-kira bisa apa enggak ya ini nanti gitu. itu hanya pekarangan yang pengennya itu gambaran kita itu pengen bikin warung kecil tradisional, mungkin dari bambu atau gimana, jadi kesannya tradisional. Terus saya bilang sama ibu dulu ya, karena kan yang punya tanah itu namanya Bu Hajah Siti, itu terkenal orang kaya di desa itu ya. Jadi pertama pamit mau izin nyewa itu ibu udah komen dulu, apa ya boleh, wong itu orangnya nggak butuh uang kok, apa ya boleh disewa kayak gitu. Itu sedikit karena kan belum pengalaman yang laku apa. Cuman di benak saya itu udah ada gini, kalau di pasar kan kalau ibu-ibu tuh kalau belanja kan wirawiri istilahnya, nanti cari ikan di sana, cari sayurnya di sini. Kalau dari awal tuh kita memang pengennya itu bikin apa ya istilahnya one stop shopping gitu ya. Jadi semuanya itu ada di satu tempat, di satu toko itu ada, mau cari ikan, mau cari sayur, mau cari bumbu dapur, nah semuanya ada di situ gitu. Nah 6 bulan pertama kita sudah running, jadi sudah mulai rame, omset dari pertama 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, sampai 6 juta, sampai bulan ke-6 itu kita udah di angka 7 juta kalau nggak salah itu. Iya, sehari udah 7 juta, terus banyak yang ya seperti viral lah istilahnya. Kalau warung sayur kan biasanya kecil, kotor, terus yang jualan juga judes kan kayak gitu ya. Kalau di kita kan orangnya ya alhamdulillah udah ramah, terus tokonya juga bersih, terus lengkap juga. Jadi benar-benar jadi apa pilihan orang-orang belanja. Jadi cepet ngangkat dulu itu cepet rame gitu. Jadi awalnya malah kita itu prosesnya kan manual, orang beli di total kalkulator, mungkin yang minta catatan kita catat. Kalau yang nggak minta ya supaya kalkulator Bu habis segini. Akhirnya dari teman kita itu menyampaikan ke kita gimana kalau warungnya itu disistemasi pakai software atau manajemennya lebih diatur. Nah saya dulu sempat ya ketawa aja, guyu kekel gitu ya, masa cuma jualan bakul bayam mama lombok aja pakai komputer kan gitu, apa nanti pembeliku nggak kabur gitu. Terus akhirnya di bulan Agustus itu ya, Agustus 2017 itu kita start pakai software pertama itu. Jadi kalau di kita itu enaknya gini, itu juga dulu jadi masalah buat saya. Dulu punya anak bayi, kalau belanja di pasar itu kan wortelnya juga butuhnya 1, terus boncesnya cuma butuhnya 2. Nah itu kan kalau di pasar kan sungkan, belinya harus seperempat kayak gitu kan. Mungkin kalau brokoli kecil tambahin lagi sama bakule yang pasar itu. Sebenarnya malah irit loh. Kita itu beli bonces misalkan butuhnya 3, ngambil 3 ya nggak apa-apa. Kita sudah pakai itu harga ons, jadi udah kita setting mau beli harga kilo ya nanti ikut harga kilo, harga on juga on. Jadi misalkan beli telur cuma butuhnya 2 ya nggak apa-apa. Karena sudah tersistemasi, itu kita banyak waktu di rumah untuk keluarga. Mungkin ya seandainya punya toko daerah sini tuh ya Allah enaknya kayak gitu. Yang saya incer itu ruko yang di pojokan Jalan WR itu. Nah ternyata besoknya itu di WA sama teman, saya ada toko daerah sini, terus saya gitu ya Allah Masya Allah, itu kan deket sekali sama yang saya pengen tadi gitu. Kalau sekarang kalau disistemasi prospek banget ya menurut saya, bahkan impian kita nanti kan pengennya itu satu desa satu toko ya nanti kedepannya itu. Jadi kalau kelemahan kita itu kan kalau sayur kan memang barang yang short term ya, jadi 1 hari mungkin 2 hari sudah jelek kayak gitu. Jadi akhirnya timbul kreativitas dari kita. Kalau di
toko pertama dulu kalau misalkan sayur udah jelek ya wis buang aja gitu. Akhirnya kita punya toko kedua itu kita sudah mulai kreatif muncul. Jadi kita bikin divisi kreatif, bikin divisi produksi. Jadi sayur yang masih layak konsumsi tapi sudah nggak layak display itu sama kita olah. Terus juga kita juga kan menyerap tenaga kerja lagi, ibu-ibu itu akhirnya jadi satu divisi dapur itu yang menjual sayur mateng tiap harinya. Jadi di tiap outlet kita itu selalu ada sayur mateng dan gorengan yang langsung goreng di tempat, jadi langsung anget-anget gitu. Jadi toko-toko jual ke divisi kreatif untuk dijual lagi ke toko berupa barang yang sudah siap makan. Jadi gini, kalau divisi kreatif itu kan kadang dapatnya bahan dari toko itu kan lumayan banyak ya. Jadi kan bisa sampai misalkan belanja buah dari salah satu toko misalkan 1 juta, cuman dia hanya bisa menjual itu antara 700.000 ya. Nah itu kan sebetulnya minus 300, tapi kita bisa menyelamatkan yang 1 juta itu minusnya hanya 300.000 itu. Jadi nggak sampai minus 1 juta akhirnya. Jadi kayak menolong yang Ya, lebih besar ya. mengurangi loss stock. Yang lebih gede. Betul. Untuk saat ini kan kita masih fokus di Blitar dulu karena rencananya satu desa itu satu toko ya. Rencananya nanti misalkan ada investor masuk ya bisa saja kita syirkah ya. Cuman ini di tahun-tahun ini kita masih memperkuat sistemasi dulu, memperkuat karyawan, sistemasi, software itu masih kita benahin semua biar nanti untuk ditampilkan ke investor itu benar-benar worth it gitu loh. Omset yang sekarang kalau dengan 3 toko itu kalau dengan bisnis botol yang dulu insya Allah lebih sedikit, jadi lebih banyak yang ini insya Allah gitu. Kalau sekarang itu kan kita jualnya tunai semua, jadi terima uang langsung ya wes pegang uang sendiri gitu. Jadi uang selalu ada.